Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, sepi orderan pabrik sepatu terpaksa gulung tikar. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Firman Bakri. Beliau adalah Direktur Eksekutif Apresindo. Ya, halo, selamat pagi, Pak Firman. Pagi. Ya, salam sehat Pak Firman. Siap, terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga atas waktunya. Tadi sempat menghangat pemberitaan begitu ya, sepatu bata begitu yang sudah lama begitu berdiri, dan mungkin sejak saya masih sekolah dasar begitu sudah menggunakan sepatu bata, kemudian harus stop produksi. Sebenarnya bagaimana sih kondisi dari industri alas kaki ataupun sepatu di Indonesia saat ini nih Pak Firman? Ya, kalau untuk industri alas kaki kan kita harus bedakan jadi dua ya. Satu industri yang memang untuk orientasi pasar domestik, dan satu lagi untuk industri yang orientasi ekspor. Dua-duanya dalam kondisi yang berbeda. Kemudian kita ketika bicara mengenai industri pasar domestik, kalau kita kembali lihat ke kasus Bata, ya kita harus bedakan lagi bahwa Bata satu sisi sebagai produsen dan satu sisi dia juga sebagai pemilik merek dan sebagai retailer. Nah, kalau Bata sebagai industri yang sebagai produsen, dan kemudian kita lihat posisinya ada di Purwakarta, maka kita harus lihat dari berbagai aspek ya. Satu, aspek terkait dengan UMK. Kemudian karena industri alas kaki adalah industri padat karya, maka UMK menjadi faktor yang cukup krusial. Kemudian kedua, untuk industri, terutama untuk sepanjang pandemi dan sampai sekarang, untuk pasar domestik juga belum banyak bergerak. Artinya juga secara kapasitas kita belum pernah kembali normal seperti sebelum pandemi. Kemudian 2024 kemarin, ini salah satu faktor juga nanti di hilirnya, di mana Lebaran kemarin beberapa brand kami melaporkan memang terjadi penurunan, khususnya untuk brand yang masuk pada segmen middle low ya, menengah ke bawah, itu terjadi penurunan order yang cukup besar, penurunan pasar ya, pasar domestik yang cukup besar. Nah, kemudian kita lihat juga Bata sebagai brand ya, dan artinya di pandemi juga mengakibatkan transaksi ditutup, kemudian ketika dibuka juga belum 100%, sampai akhirnya kemudian kita juga bisa mulai recovery, terutama di Lebaran 2022, Lebaran 2023. Nah, ini juga ada beberapa tantangan ketika kemudian pasar belum betul-betul pulih, kemudian ketika order ke dalam negeri, apalagi mereka sudah punya produksi sendiri, di mana bahan baku kita juga mengalami kesulitan. Untuk bahan baku itu kan kita sejak 2019 itu pertama untuk kain ini kan produk sepatu yang murah, itu kan salah satunya ketika bahan baku kainnya. Nah, sejak 2019 bahan baku kita itu dikenakan safeguard, artinya setiap kali kita impor kita dikenakan biaya masuk tambahan dari 5.000, 10.000, 15.000 per meter. Artinya itu kan cukup besar. Kemudian setelah 2022-2023 kita memasuki Lebaran 2023, tiba-tiba ada yang namanya VKI, verifikasi kemampuan industri, dan ada beberapa produsen yang hampir saja saat itu gagal produksi karena bahan bakunya tidak bisa masuk. Nah, kemudian di 2024, sebagaimana kita tahu, sekarang juga sedang riuhnya terkait dengan Permendak 36 2023. Ya, halo. Berarti memang banyak sekali tantangan yang dialami dari industri alas kaki ataupun sepatu ya. Kalau kita lihat sejak pandemi begitu nampaknya masih cukup berat dan cenderung terseok-seok begitu, karena tadi ada beberapa batasan safeguard yang dikenakan karena produk impor gitu masih menguasai, dalam artian bahan bakunya juga masih berasal dari impor. Nah, menyikapi kondisi saat ini, apakah momentum-momentum seperti Ramadan, Lebaran kemarin itu tidak bisa mengangkat kinerja secara keseluruhan begitu ya Pak? Secara momentuman atau bulan per bulan untuk Lebaran di 2024 pastinya lebih baik daripada bulan-bulan biasa ya. Tetapi kalau kemudian kita bicara pasar Lebaran dibandingkan pasar Lebaran 2023, itu terjadi penurunan.
Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, tantangannya kalau melihat dari sisi pangsa pasar begitu, apakah ada banjirnya produk-produk impor begitu? Karena kan ada beberapa industri yang mengalami yang sama seperti tekstil dan produk tekstil, apakah juga dialami oleh industri persepatuan nasional? Kalau kami melihatnya spesifik ke impor ilegal ya, Oke, karena yang secara nilai itu kalau kita lihat kebetulan kita ambil sampel data gitu ya, Yeah. data dari BPS dan data dari International Trade Center. Kemudian kita ambil sampel khusus ekspor Cina ke Indonesia, kemudian kita bandingkan dengan impor Indonesia dari Cina dari BPS. Nah, dari dua data itu kita peroleh selisihnya sangat luar biasa. Pernah mengalami selisih yang hampir 3 kali lipat. Artinya impor ilegalnya jauh lebih besar dibandingkan impor yang terdaftar di BPS. Nah, ini yang sebenarnya kita permasalahkan. Bahkan secara kasat mata impor ilegal itu kan yang paling mudah kita peroleh di mana-mana itu misalnya terkait dengan thrifting. ya, Thrifting itu bahkan di Jakarta, di dekat Istana Presiden, di dekat kantor Kementerian Perdagangan itu juga ada gitu kan, dan itu kasat mata gitu. Nah, seperti ini kan yang sebenarnya kita permasalahkan. Hanya saja kemudian seolah-olah pemerintah kemudian ini permasalahannya di birokrasi, kemudian dilakukanlah pengetatan birokrasi, yaitu dengan terbitnya Permendak 36 2024. Tetapi di lapangan faktanya ya itu masih terjadi. oke. Nah, ini karena memang tingkat persaingan produk, kemudian hargakah yang akhirnya membuat produk-produk domestik kita kalah dibandingkan dengan impor, apalagi yang ilegalnya ini, Pak Firman? Khususnya yang ilegal saya rasa, karena kan kalau ilegal artinya dia tidak bayar pajak ya. Sementara kalau kita impor baik-baik untuk produsen misalnya, bahan baku aja kita juga kena pajak, gitu kan. Plus juga kita juga dulu kita impor bahan baku bahkan kita dikenakan biaya masuk tambahan. Kemudian sekarang kita untuk impor aturannya sulit dan kita ada tambahan-tambahan biaya untuk prosedur-prosedur itu. Nah ini yang kalau head to head pasti kita sulit untuk bersaing. Kalau kemudian kita komparasi secara FOB ya, harga produk Indonesia dibandingkan harga produk Cina basisnya FOB, waktu itu kita sudah pernah komparasikan, kira-kira kita sudah kalah harga 30%. Sebenarnya itu bisa kita reduksi dengan kalau kemudian dia masuk secara resmi dia kena PPH impor, kemudian dia ada biaya freight juga, cost juga, kemudian dia ada biaya custom yang lain-lain. Saya rasa juga kalau secara resmi, secara legal kita masih bisa bersaing. Apalagi kalau bicara soal kualitas, saya rasa produk-produk kita punya tenaga kerja yang kualitas untuk produksi alas kaki ya. Baik, Pak Firman, lantas strategi apa yang diharapkan dari teman-teman pelaku usaha di industri persepatuan di Indonesia begitu menyikapi ini adalah industri yang padat karya, di sisi lain kan pemerintah masih terus melakukan upaya-upaya penciptaan lapangan pekerjaan, investasi yang masuk juga seharusnya juga yang bagaimana bisa menyerap tenaga kerja. BPS bahkan melaporkan ada 7,2 juta masyarakat kita yang butuh pekerjaan saat ini. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firman Bakri. Beliau adalah Direktur Eksekutif Apresindo, ini terkait dengan kondisi dari industri persepatuan di Indonesia. Baik Pak Firman, nah lantas dalam menyikapi kondisi saat ini, strategilah dari teman-teman asosiasi sejauh ini sudah melakukan langkah apa saja? Tentunya berat ya, kita tidak bisa menghindari regulasi. Kita pasti akan mengikuti ketentuan regulasi. Cuman memang pada akhirnya banyak juga yang akhirnya pasrah gitu. Apapun ya sudahlah kita terima saja. Aturan yang seperti ini kita tetap bekerja sebisa mungkin, melakukan seefisien mungkin supaya untuk bisa tetap kompetitif. Pada akhirnya ya kita hanya bisa berharap
adanya kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan permasalahan-permasalahan kami di industri padat karya. Kami ada berbagai masalah isu, terutama untuk faktor input ini ya yang saya rasa menjadi domainnya pemerintah ya, terkait dengan tenaga kerja, kemudian terkait dengan bahan baku. Nah, bahan baku ini kan juga sebenarnya domain pemerintah untuk bisa menyediakan bahan baku yang kompetitif supaya industri kita juga tetap bisa survive dan bahkan syukur-syukur kita bisa ekspansi gitu ya. Nah, cuman tantangan ketika kita ekspansi terutama bagi industri nasional kita ya, mereka tidak ada di kawasan berikat, mereka tidak ada fasilitas kemudian impor, tetapi mereka punya potensi untuk didorong supaya mereka bisa naik kelas menjadi eksportir di tingkat global. Cuman memang kita akhirnya head to head-nya dengan China. Nah, kalau kita mau masuk ke, kalau kata pemerintah ya pasar non tradisional, pemainnya pasti harus pemain industri lokal kita, industri nasional kita. Nah, untuk bisa masuk ke pasar itu, kita butuh support dukungan dari pemerintah, baik berupa kemudahan bahan baku, kemudian faktor-faktor input seperti utilitas, termasuk listrik dan lain-lain, kemudian logistik dan lain-lain. Saya rasa itu juga domain-domain yang bisa menciptakan efisiensi ya, menjadi kerjasama antara pemerintah dan pelaku usaha untuk kita bisa tetap efisien dan kita kompetitif. Baik, tapi dengan beragam langkah yang tadi sudah Anda lakukan, efisiensi, penghematan dan lain-lain begitu, tapi potensi yang terjadi ataupun yang menimpa dari PT Sepatu Bata tadi ini berpeluang terjadi lagi tidak sih, dalam artian akan ada pabrik-pabrik lagi yang harus ditutup begitu? Pastinya kita berharap ini berhenti di Bata saja ya, tidak ada eksponensial atau menular ke industri yang lain. Sementara ini kalau kita masih melihat bahwa bahan baku kita masih susah itu dalam konteks bisa berbagai macam ya, izinnya panjang, prosesnya panjang, kemudian tidak ada kepastian, kemudian harganya tidak kompetitif, kemudian variasi produknya juga tidak komplit gitu ya. Nah, ini kemudian tidak match dengan ternyata aturan baru ini tidak bisa mencegah juga impor ilegal. Seperti kita lihat di pasar-pasar masih banyak thrifting, harga 200.000, bahkan kemarin saya sengaja beli ke pasar-pasar di pinggir jalan itu. Harga sepatu itu ada yang 80.000. Sementara produsen lokal kita produksinya 70.000. Nah, ini ya pasti mengganggu industri dalam negeri kita gitu ya. Nah, ini kan kasat mata gitu ya, ada di mana-mana gitu ya. Nah, ini yang kita berharap bisa ada penegakan hukum. Ya syukur-syukur kalau memang ya ini kan dampak ekonominya luar biasa ya, impor ilegal. Ini mungkin bisa ditingkatkan menjadi extraordinary crime seperti kejahatan korupsi seperti itu ya, sehingga ada penanganan khusus terkait dengan impor ilegal. Baik. Nah, proses pendampingan kan juga katanya Kemenperin ini diinformasikan tadi juga bahwa akan memanggil manajemen dari pabrik sepatu Bata begitu. Apakah ada pendampingan dari Apresindo kah? Nanti paling tidak ada solusi, kemudian bagaimana langkah-langkah antisipatif berikutnya begitu yang perlu dijaga. Kalau Anda katakan semoga berhenti saja di Bata, kemudian bahkan kalau bisa Bata diselamatkan juga begitu Pak? Ya kita berharapnya justru sering-seringlah ke pabrik ya sebelum justru tutup gitu ya. Sering-seringlah main ke pabrik, lihat kan kondisi-kondisi pabrik seperti apa, kapasitas kerjanya seperti apa, gudang stoknya seperti apa. Ya sering-seringlah ke pabrik, justru jangan setelah tutup baru dipanggil. Oh, baik. Oke, harapan terakhir Pak Firman terkait dengan industri persepatuan Indonesia ke depan? Kita harap kita masih ada momentum back to school di tahun 2024 ini ya. Kita kehilangan momentum itu, ya mungkin satu-satunya harapan supaya pemerintah bisa menertibkan impor ilegal
secara fisik ya, secara fisik kita tidak hanya bicara birokrasi ya, Oke. yang ada di lapangan itu juga kita berharap juga bisa dibersihkan oleh pemerintah ya, supaya ini juga akhirnya menghidupkan kembali industri dalam negeri kita. Baik, itu dia harapan dari pelaku industri persepatuan di Indonesia ya terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, penegakan hukum tentunya di lapangan terkait dengan importasi ilegal untuk produk-produk sepatu dari luar negeri. Pak Firman, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Firman. Terima kasih. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi dan pembahasan menarik lainnya terkait dengan IPO. Sesaat lagi.